Tuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Apakah kalian masih berpuasa hari ini? Iya Tuki, kami masih berpuasa. Wah. Apakah kalian sudah membayar zakat? Belum Tuki, kan belum dimulai. Paling nanti nyerahinnya pas malam takbiran. Oh begitu. Kalian tahu ciri-cirinya yang berhak menerima zakat? Aku sih belum tahu, tapi aku pernah dengar Tuki. Bisa Tuki jelaskan nggak siapa aja sih yang berhak menerima zakat? Oh baiklah kalau gitu ya. Teman-teman, perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar. Namun sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Oh, jadi zakat itu buat orang yang tidak mampu ya Tuki ya? Ya, betul. Nah, kemudian siapa aja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Jadi orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah miskin. Jadi di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Itu ya, jadi orang fakir miskin itu adalah orang yang memiliki harta yang sedikit dan dia berhak untuk menerima zakat fitrah ya? Ya, kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu siapa sih? Amil itu adalah mereka orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Nah, selain amil juga ada mu'alaf. Ini adalah yang keempat itu adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya Allah, sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian yang kelima adalah rikob. Rikob itu apa sih Truki? Rikob itu adalah memerdekakan budak. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam adalah gorim. Gorim ya. Gorim itu bisa dijelaskan Truki itu apa? Ya, gorim itu adalah orang yang memiliki hutang. Gorim merupakan orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi mulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Oh gitu ya Tuki ya. Jadi orang yang berhutang itu mungkin buat biaya kehidupan sehari-hari saja mungkin ya yang berhak untuk menerima zakat. Sedangkan orang yang berhutang buat gaya hidup itu tidak termasuk ya Tuki ya? Ya, betul. Jadi orang yang berhutang dengan bertujuan untuk gaya hidup itu tidak dapat tidak dapat menerima zakat ya, tidak berhak untuk menerima zakat ya. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah. Ada yang tahu dengan yang dimaksud fisabilillah? Aku sih nggak tahu Truki, fisabilillah itu apa? Ya, yang dimaksud dengan fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan,
panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Dan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musyafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Gimana, apakah kalian mengerti semuanya? Sudah Turki, saya mengerti siapa saja yang berhak menerima zakat. Makasih ya Turki ya. Ya sudah, kalau kalian mengerti, sampai di sini dulu ya. Baiklah, Turki pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.